Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin saudara tidak ada yang sibuk. Semua kesibukan dihentikan. Khusus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau itu terjadi pada diri saudara, mulai saat ini, saudara akan keluar dari tempat ini penuh dengan kuasa urapan Roh Kudus. Tolong segala kegiatan dihentikan, kita tenang. Hari ini hari Natal. Dan Natal ini bertepatan dengan 70 tahun berdirinya gereja Allah Baik. Tetapi selama 70 tahun itu bukan gereja Allah Baik. Mula-mula gereja Bethel Injil Sepenuh. Lalu pada tahun 60, gereja Bethel Injil Sepenuh seperti saudara lihat di sana tadi, itu lahir di sini tahun 1955. Tahun 60 saya berada di sini dan ikut pelayanan. 68 saya ditabiskan menjadi pendeta. 68. Itu waktu saudara. Jemaatnya kira-kira yang tidak mencapai 50, saudara. Sebab ada masalah-masalah antar gereja. Dan saya melayani Tuhan sejak 68. Saya ditabiskan menjadi gereja di Solo. Gereja Allah, gereja Bethel Injil Sepenuh. Dan di Solo itu menjadi titik pertama perpisahan antara gereja Bethel Injil Sepenuh dan GBI, yaitu tatkala kami ditabiskan di sana. Selanjutnya, gereja kami ini mengambil langkah tengah, yaitu menjadi gereja Isa Al-Masih. Sampai dengan tahun 2000, ya, sampai dengan tahun 2000, gereja Isa Al-Masih di sini menjadi gereja Allah Baik. Selama 70 tahun itu, saudara, itu perjuangannya berat sekali, saudara. Berat. Saya ini bukan pendeta, saudara. Saya cuma aktivis gereja, bukan pendeta. Tetapi waktu saya ditabiskan itu bukan pendeta,
tetapi dijadikan pendeta. Itu suatu pergumulan yang berat, saudara. Dan bukan saya, tetapi Tuhan mulai itu saya betul-betul 100% melayani Tuhan. Mungkin saudara tidak percaya, tiap hari ada kesempatan, tiap hari saya mesti besuk dari jemaat ke jemaat. Kalau saya besuk itu bukan di kota saja. Kalau saya besuk itu sampai di Jabon. Sampai di daerah sana, lupa saya namanya itu. Sampai ke Melagi apa itu. Itu saya naik sepeda, saudara. Gunceng Bu Hosea. Saya naik sepeda ke Jabon sampai ke sana, besuk jemaat di sana. Mungkin saudara tidak percaya, tapi ini suatu kenyataan. Satu waktu saudara, ya saya sebut namanya ya saudara supaya jangan saya ini salah. Om Tanutama, yaitu Om Kelok itu, saya ini dibelikan sepeda motor, itu waktu namanya saya lupa. Cuma nek mau ngidupkan itu mesti diondeli itu. Lah, dengan ini saya senang, saya tambah ringan bisa Jabon masuk. Sampai sekarang ini jadinya gereja Jabon. Terus kemana-mana saya, satu waktu saudara, saya melayan jemaat Jabon sampai sore, itu sepeda motor itu tak onteli sampai kakinya itu kiu semua, tidak bisa hidup-hidup. Lantas saya surung Ibu Hosea yang dorong dari belakang. Saya surung saudara sampai di rumah. Kira-kira ya jam 6 sore. Gerejanya seperti gereja yang saudara lihat tadi. Itu jam 6 sore itu sudah gelap. Hosiana masih umur 2 tahun atau ya 3 tahun mungkin. Pak Samuel 6 tahun. Itu doting cerunguk di belakang situ. Mau keluar tidak berani, masuk kamar tidak berani. Kalau Pak Samuel ke WC ditutno Bu Samuel karena dia takut cuma orang 2 tok. Waktu saya datang dan Bu Hosiana nuntun sepeda motor tuh, si Hosiana itu nangis, "Ma, kok sampai ini, Ma, saya takut, Ma," nangis, dua-dua nangis. Dan itu kami kerjakan sampai ya hampir tua. Satu waktu saudara lihat Ibu Hosea dari Sopopo. Satu waktu saya ini ngomong, saya lihat Bu Hosea itu waktu turun dari trap atas itu, wis angel. Saya ini ngomong baik Tuhan. Saya di belakangnya. Saya ngomong baik Tuhan. Tuhan, orang seperti ini masuk bisa memuliakan Tuhan. Itu dada saya seperti dodok. Itu kan kata
katamu. Itu kata-kata jelas, itu kan katamu. Saya diam. Sampai detik ini saya tidak berani minta baik Tuhan supaya Bu Usia dapat kesembuhan. Saya tidak berani. Sebab Tuhan sudah berbuat. Itu kan katamu. Saya tidak ngerti apa maksudnya Tuhan. Saudara, jadi jangan saudara anggap tahu-tahu kerjaan gede gini. Jangan. Penuh perjuangan. Saudara sebagai anak Tuhan itu juga penuh perjuangan. Jangan saudara merasa diri, aku jadi orang Kristen. Jangan. Saudara itu masih dalam perjuangan. Mungkin saudara, perjuangan saudara akan mencapai titik yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi belum tentu, saudara. Belum tentu. Mungkin tahun ini kita merayakan 70 tahun. Wah, rame. Natal, rame. Tapi belum tentu tahun depan saudara masih sempat merayakan Natal. Belum tentu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan bilang, gunakan waktu. Jangan kita mensepelekan waktu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau saudara cuma, mau gereja, Natal seneng. Tapi saudara, hatimu tidak pernah lahir Yesus Kristus. Apa artinya? Saya akan ambilkan satu ayat. Atau kalau mungkin ada waktu, boleh beberapa ayat. Tapi satu ayat saja. Saya ajak saudara membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Perhatikan, jangan saudara firman Tuhan itu tak rungokno tapi habis lali. Tapi kali ini jangan. Kalau saudara lupakan ini, kesempatan saudara lalukan. Jangan saudara berpikir, aku sudah wong Kristenku sejak kecil loh, sejak wong tuaku, aku Kristen. Jangan membanggakan itu, saudara. Sebab Tuhan bilang, siapa? Nah, ini saya bacakan. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau tidak, hukuman yang kekal. Itu saudara tidak pernah nancep di dalam pikiran. Yang ngerti, tapi nancep. Wah, itu menakutkan. Wes gak ngomong itu wes. Sehingga sing diomongin itu selalu kedagingan. Hati-hati, saudara. Ya, saya sebagai orang tua, saya ini katakan, loh Tuhan, aku ku sopo Tuhan. Kok sampai Tuhan beri umur sampai sekarang, aku ku sopo Tuhan. Saudara, saya tidak ngomong bohong. Saya bicara ini Tuhan saksinya. Saya ini siapa saya Tuhan? Waktu itu saya sedang memikirkan, saya mendengarkan suatu lagu dari surga, itu lagu indah sekali.
lagu itu saya tidak tahu kok indah sekali. Sampai saya itu nangis. Nangis, gugup nangis. Sampai bos itu, lu, kok nangis? Apa ada yang mati? Saya bilang, tenang. Saya nangis, Tuhan dengarkan lagu. Ini Tuhan jadi saksi. Saya tidak omong kosong. Waktu saya nangis gugu itu Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Saudara, kata-kata ini bukan buat-buatan saya. Tuhan tahu. Tuhan berbicara sama saya. Aku menyertai kamu. Ini mengukir di hatiku. Loh Tuhan, sampai saya ini, nek Tuhan menyertai aku, bos, masa Tuhan itu tidak menyertai semua anak-anakmu Tuhan. Saya ini sampai mikir, no saudara-saudara, apakah Tuhan tidak juga menyertai saudara? Tuhan menyertai siapa yang percaya akan Dia. Percaya itu buat, aku percaya Mbak Yesus, aku percaya. Itu percaya, itu bukan percaya itu saudara. Hati-hati loh saudara. Hati-hati loh saudara. Tolong supaya anak itu dijaga ya, supaya saudara tidak terganggu. Tuhan menyertai kita. Tetapi tergantung sampai di mana saudara memberikan dirinya untuk Tuhan. Nah, kali ini saya ambilkan kata-kata yang sederhana, tapi mungkin saudara, ya wis ngono iku wis firman Tuhan wis kudu sak rungokno wis. Tapi hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Mungkin kita sekarang ini merayakan Natal, mungkin Natal yang akan datang tidak. Oh saudara, kalau saudara melihat dunia sekarang ini, banyak negara di dunia ini yang dilanda oleh tsunami, gempa bumi, banjir besar. Mungkin saudara tidak mikirkan, apakah itu tanda-tanda Tuhan? Kalau sekarang ini saudara masih tetap seperti lama, hati-hati. Ya, jangan besok saudara kan, tidak ada kesempatan lagi. Ya, oleh sebab itu Natal ini saya ajak saudara membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Sebetulnya saya ingin baca banyak, tapi kesempatan yang harus saya perhitungkan ya. Dengarkan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Itu nanti ayat 2, 3, itu bagus saudara. Coba ini dulu ya. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Aku ngerti Yesus itu ya Kristus. Tapi saudara tidak pernah mendalami apa itu. Arti Kristus itu apa. Aku ngerti Kristus itu ya Yesus itu.
Tapi saudara tidak pernah mendalami apa itu Kristus. Untuk itu saudara, kesempatan ini jangan saudara sia-siakan. Yesus adalah Kristus. Kalau menurut para etimolog atau para ahli bahasa, ya saudara, para ahli bahasa, itu Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Mesias. Kristus itu bahasa Yunani, tetapi bahasa Ibraninya Mesias. Tapi apa artinya? Ya Kristus. Ya Kristus, ya Kristus lah. Kok tanya-tanya? Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Kata-kata Kristus baik dalam bahasa Yunani, baik bahasa Ibrani, itu artinya gelar. Oh ya gelar. Nek ngono itu gelar Yesus. Layaknya Yesus dapat gelar. Tapi kata-kata gelar ini bukan gelar secara pandangan kita itu dilihat dari sudut daging. Misalnya, dia sekarang dapat gelar doktor. Dia dapat gelar ini, gelar ini. Saudara, itu daging. Dokter, hebat, tapi dokter bisa mati. Tetapi gelar ini diberi oleh Allah. Itu gelar Kristus, gelar yang kekal. Sampai kekal. Yesus diberi gelar Kristus. Jadi saudara-saudara, kita mesti ngerti. Lu apa sih gunanya gelar itu? Apa sih gunanya gelar itu? Aku kok gak duwe gelar, tapi kok ya urip, ya seneng. Apa sih artinya gelar itu? Kalau saudara harus meneliti, kata-kata ini sederhana, tetapi harus diteliti. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, gelar. Tetapi di dalam gelar itu, Yesus itu diurapi. Diurapi. Di dalam gelar itu ada urapan. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi, tetapi gelar yang diurapi. Arti kata diurapi itu, saudara, ditentukan. Ya, terus siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir yang dari Allah, Yesus itu Kristus. Harus percaya bahwa dia itu yang diurapi. Terus yang dipilih oleh Allah. Nek cuma diurapi dok, kita masih ragu-ragu. Dipilih. Jadi saudara, Kristus itu adalah gelar.
Bukan gelar secara manusia, tapi gelar yang kekal yang dari Allah. Dan yang diurapi dan dipilih. Jadi kalau saudara merayakan kelahirannya Yesus itu, mungkin ya saudara ngerti Yesus Kristus, ngerti. Tetapi saudara tidak memperdalam arti kata Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus itu satu gelar. Allah tidak pernah memberikan gelar kepada siapapun. Belum pernah Allah menyebut gelar kepada manusia. Kecuali Yesus Kristus. Dan diurapi. Dan dikatakan dipilih. Allah tidak memilih yang lain. Memilih Yesus sebagai gelar yang diurapi dan yang dipilih oleh Allah. Saudara aja sembarangan loh saudara. Nek dengar no firman Tuhan tuh kaya ya wis ngono iku. Ketokane melotot tapi atine iku kemana-mana. Hati-hati saudara ya. Hati-hati. Hati-hati, betul-betul hati-hati saudara. Pumpung merayakan Natal ini. Hati-hati. Nek saudara terus gitu, nanti saudara kecelik. Oh Tuhan, aku gak ngerti Tuhan. Nek ini di neraka. Waduh, kekal saudara. Saudara ndak iso njaluk tolong mbek sapa. Pertolongan itu yaitu sekarang ini. Saudara harus mengerti. Apalagi kelahiran Yesus itu. Ya, kelahiran Yesus ramai seluruh dunia merayakan kelahiran Yesus. Ramai. Wah, nongone kota-kota gede itu hebat-hebat. Cuma gitu tok tuh. Apa artinya? Tetapi saudara harus mengerti siapa Yesus itu. Nek saudara cuma gitu tok ya saudara, hati-hati loh. Ya, hati-hati. Engkau saudara kecelik saudara. Pikir, wah aku pasti mau surga. Belum tentu saudara. Saudara harus hati-hati. Ya, supaya saudara itu diberkati oleh Tuhan. Satu waktu saya ini memikirkan gini loh saudara ya. Wong jenengane menungso ya. Yang sering melayani Tuhan. Saya itu sok-sok mikir, loh Tuhan aku kok dikei umur panjang tuh po artinya. Mungkin di antara kita pantaran saya ini sudah tidak ada semua. Loh saya ini kok diberi umur panjang. Apakah saya ini disuruh menikmati dunia ini? Tidak, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa di dunia ini. Sudah anggap saya ini punya apa? Tidak punya apa-apa. Tetapi dalam hati saya itu selalu ada titik-titik yang tidak bisa dihapus. Yaitu Allah mengasihi saya. Saudara mungkin Allah juga tidak ngomong mbak saya. Mungkin saya tidak dikasih betulnya segini. Hati-hati. Hati-hati saudara ya. Jadi orang Kristen bukan cuma wah hebat aku. Wah hebat jadi orang Kristen. Hati-hati saudara ya. Yang paling penting itu ngerti satu.
siapakah Yesus yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya. Yang kedua, kita baca selanjutnya ya. Dan setiap orang yang mengasihi dia, setiap orang yang mengasihi dia, dikatakan yang melahirkan, jadi dia yang melahirkan saudara, dan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi kata-kata ini, wah, ini tak jelas, wah makan banyak waktu. Cuma saudara itu dalam mewujudkan bahwa saudara itu percaya kepada Tuhan. Dalam wujud percaya itu harus ada kasih. Dalam wujud percaya itu harus ada kasih. Loh, saya ini yang mengasihi loh. Tapi sering ada kebencian, ada marah, ada dendam, ada sakit hati, dan sebagainya. Itu bukan kasih, saudara. Itu bukan kasih. Nah ini angel, saudara. Angel. Saudara suruh gitu tuh angel. Tapi jangan lihat angelnya. Kalau Tuhan berkata, tidak ada kata-kata Tuhan itu yang angel. Yang penting siapa yang percaya akan dia, akan terjadi seperti percayanya. Cuma kita, aku percaya. Tapi tidak pernah memikirkan, sampai di mana saya saudara bilang percaya itu. Ya saudara-saudara, mumpung kita ini masih diberi kesempatan untuk saling mengingatkan. Jangan saudara nanti wis terlambat, saudara. Loh kok gini Tuhan? Loh kok gini Tuhan? Sudah tidak ada kesempatan lagi. Waktu saya melihat itu tsunami yang melanda kota-kota besar yang pernah saya lihat itu di New York, California, di kota-kota lain saya sampai lupa, di Tokyo, di Tiongkok, di mana sampai Singapura pernah terjadi. Singapura, di Pulau Jawa ini beberapa kota itu terendam air. Kalau saya melihat itu, saudara, saya berpikir orang itu mau jerit-jerit baik sopo. Air tuh, kayak ditumpahkan gitu, lari kaiso. Waduh, saya naik ke tempat tinggi, kena air, saya lihat dari atas tuh, jatuh sampai ke bawah. Aduh, saya ngeri, saudara. Itu terjadi, sudah terjadi di Pulau Jawa, itu Semarang, Demak itu terendam air. Lantas mana itu Jakarta itu sekarang sampai apa itu, sampai gedung DPR katanya. Saya lihat itu terendam air. Aduh. Saudara mau kemana, saudara? Itu sebabnya kali ini saudara harus berdoa. Tuhan, saya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau tidak, saya akan jerit. Tapi siapa yang nolong saya? Saya menjerit, tetapi tidak ada yang menolong saya. Tetapi kalau sudah percaya, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Saudara tidak perlu takut. Apapun terjadi tidak perlu takut.
Itulah saudara, pada kesempatan ini ojo main-main, ojo ya lunga gereja, ya semuanya tok. Tapi saudara tidak mempunyai dasar iman. Tuhan bilang, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, dikatakan juga dia yang lahir daripadanya. Coba ayat 2 saya bacakan ya. Saya mau jelaskan tapi waktunya sudah habis. Ayat 2. Inilah tandanya. Ayat 2. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Serta melakukan perintah-perintahnya. Mengasihi Allah. Serta melakukan perintah-perintah. Itulah kasih. Nek tak terus nunggu waktunya habis. Saudara masih ada acara lain ya. Tetapi ini perhatikan. Kalau ini perhatikan, itu Roh Kudus akan menyentuh hatimu. Dan Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Tidak perlu saudaraku, wah kayak orang ya gitu. Tidak perlu, biasa. Tetapi kalau Roh Kudus menyentuh hatimu, akan menjadi lain. Ya, ayo saudara-saudara, takjak pelan-pelan berdiri ya. Tuhan, sentuhlah aku Tuhan. Ojo aku ngene-ngene tok. Jauh aku sudah merasakan, wah aku tuh sudah hebat. Jangan. Yohanes pasal 3 ayat 30 berkata, aku harus semakin berkurang-kurang. Tuhan yang harus semakin bertambah-tambah. Kalau itu terjadi, saat ini juga Roh Kudus menjamah saudara. Ya, ojo saudara toleh, ya dirungokno, tapi ya cuma gitu tok. Aduh eman, waktu saudara tuh eman ya. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian dan kita katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Detik ini juga dijamah oleh Roh Kudus.